3 nama yang tidak akan dimaafkan oleh Jokowi. Sementara yang lain ada opsi Jokowi akan memberikan maaf. Meski begitu, Jokowi belum mau menyebut 3 nama yang tidak akan diberikan maaf olehnya. Mantan wali kota Solo ini juga bilang akan datang ke persidangan kasus ijazah dan menunjukkan ijazahnya mulai dari sekolah dasar hingga sarjana. Memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1. Benarkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersedia memberi maaf terhadap pihak-pihak yang menuding palsu ijazahnya? Apakah Roy Suryo CS termasuk yang berpeluang diberi maaf oleh Jokowi? Kita bahas bersama dengan Roy Suryo yang sudah hadir di studio Kompas TV. Mas Roy, selamat malam. Selamat malam. Dan juga lewat sambungan Zoom Ketua Umum Rampai Nusantara Mardian Syah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam, Mbak. Ya. Saya ke Mas Roy, apakah salah satu pihak yang akan mendapatkan maaf itu Mas Roy atau bukan? Kalau menurut Mas Roy menurut Mas Roy kan yang tahu hanya Pak Jokowi. Ya. Gimana kalau menurut Mas Roy? Bagi saya nggak ngaruh. Kok nggak ngaruh sih? Nggak ngaruh, mau ngomong apa saja dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Maksudnya ada maaf dan tidak maaf tidak berpengaruh untuk Mas Roy? Enggak sama sekali, omongannya lewat aja. Dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga kan bohong lagi orang itu. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan? Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 Juli. Waktu ngobrol eksklusif khusus dengan Mbak Friska itu kan awal Desember itu kan dia juga bohong, ijazahnya saya pegang. Kalau gimana bisa pegang ijazahnya? Ijazahnya udah bohong terus orang ini. Kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy, kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah ada. Ngapain cuma ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Jadi diuji lagi ke Mas Roy. Iyalah. Kita bahas satu-satu dulu soal maaf tadi, Mas Semar kata Mas Roy, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngaruh katanya untuk Mas Roy. Nggak ngaruh. Gimana Mas Semar? Jadi biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate dikecewakan, ya sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua, soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya bahwa ini kan merespon tantangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu. Akhirnya direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah ketika berproses mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka juga ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu loh. Nah ini biasa dalam proses hukum. Nah maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum yang sekarang disita. Nah itu karena memang itu milik Pak Jokowi gitu dalam milik Pak Jokowi. Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Jadi kalimatnya bohong. Mungkin menurut saya matrosnya tekanannya agak tinggi ya. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa menenteng ijazah. Kalimatnya salah. Kalimatnya salah. Gitu. Saya
akan mengizinkan ijazah saya ditunjukkan. Itu baru benar. Kan kalimatnya salah Jokowi itu. Ya. Aduh, kacau lah pokoknya. Tapi memang yang poin yang disampaikan Pak Jokowi itu, nah menurut saya begini ya persoalan ada yang dimaafkan tidak dimaafkan soal lain. Bahwa kita harus menghargai proses hukum yang berjalan gitu ya. Itu sebagai warga negara baik ya kita hargai proses itu. Nah kalau misalnya dan sebaiknya memang ini tidak berpengaruh apa-apa buat Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang mereka yang meminta proses ini sebenarnya dan kita akan melihat nanti bagaimana proses persidangan dan sebagainya. Dan kalaupun memang sudah diputuskan oleh hakim, lagi-lagi saya sampaikan mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan jiwa besar juga untuk bisa menerima hasil apapun yang diputuskan dalam proses peradilan. Jokowi juga bisa menerima loh. Kalau misalnya, jelas terima lah. Iya. Kalau misalnya Mas Roy sama Pak Jokowi sudah satu kata kan nggak mungkin kita lanjutkan proses hukum ini. Makanya ada karena memang masih berbeda pandangan. Nah saya ke Mas Roy. Nah sebenarnya dalam proses sekarang ini, ya kalau menurut Mas Roy maafnya Pak Jokowi tidak berpengaruh, artinya siap dong menjalani proses hukum yang sedang berjalan sekarang. Ini kalau dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah, nggak mungkin dia akan menjadi, makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak usah dianggap, nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan memang ini kan harus dipantau gimana prosesnya. Maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung, ya jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar, ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim dari Mas Roy apa gimana? Oh iyalah kalau fair ya. Contohnya kalau fair ya, kayak Heliana ya, wakil gubernur Bangka Belitung. Itu kena ijazah palsu, kena juga pada yang lapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena, ini masyarakat menilai kok Mbak. Gitu, orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah. Baik, menurut Mas Semar apakah ada ketidakadilan dalam proses hukum yang disebut oleh Mas Roy? Nggak ada lah, semua juga sudah on the track, proses hukum on the track, profesional, para penyidik dan lain sebagainya. Dan kalau disampaikan Pak Jokowi cari panggung, nggak kebalik itu. Pak Jokowi itu wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode, masih mau cari panggung. Justru nyari panggung itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Mungkin sudah bagian dari hidupnya kan gitu. Jadi harus cari panggung terus. Nah kalau Pak Jokowi yang nggak cari panggung, tapi begini. Ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, Pak Jokowi maksudnya gimana? Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi bukan barang yang baru. Jadi Jokowi ngikutin Semar. Wah, hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Jokowi itu yang sekarang akhirnya sekarang dipertegas banget juga. Ini Semar ini. Ya. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Ya dan makanya saya bilang, Mas Semar, saya bilang dia lamis. Orang tahu dulu dikasih kesempatan, Mas Roy berhenti, nggak berhenti juga. Nah ya sekarang akhirnya wong tuduhan kita benar, ijazahnya palsu. Nah, bagaimana mau benar ijazah palsu kalau alat ujinya itu bukan ijazah asli? Makanya kita uji independen. Yang juga Mas Semar. Mbak satu saja poin ya. Kenapa saya menegaskan itu? Kalau memang kita berpatokan sama penelitian yang ilmiah, alat ujinya itu memang itu kita lihat bukan barang yang asli. Bagaimana bisa? Ayo sekarang diuji makanya. Itu Mbak. Makanya harusnya sebelumnya jangan bicara soal palsu. Udah nggak apa-apa, hipotesis itu boleh. Gitu nggak bisa juga gitu ya. Publik juga kan akhirnya tahu loh. Tapi ini lucu nih. Alat ujinya ngambil dari media sosial, bukan ijazah asli Pak Jokowi, tapi sudah menyimpulkan yang posting orang-orang dia sendiri. Ini sangat Sandi Utama. Oke Mas Semar, ini menarik buat kita bahas nih soal alat ujinya. Itu gimana sih Mas Roy? Kenapa ingin ada alat uji lain gitu selain makanya yang harus diuji secara independen. Tapi ini tadi menarik ya. Jadi menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan ya, wah ini menariknya. Ini bawa gini. apa lagi nih Mas Roy propertinya? Semar. Nah ini Semar. Semar ini tadi.
kalau ada di sini akan kita beri saran. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Nggak apa-apa. Semar ini Minum, seolah-olah nanti memberi contoh kepada Petro. Wah ini kan lucu nih Semar kasih. Kalau dalam dia pewayangan betul Mbak. Semar itu memang lebih tinggi dari. Tapi di sini Semar itu bawaannya Apa sih Petro. maksudnya, Mas Jadi Roy, apa artinya yang mau gini, disampaikan? Semar ini Mardiansyah ini punya uang kebesaran. Seolah-olah pikiran dia itu bisa kemudian melakukan kepada Jokowi. Alah ini di bawahnya Jokowi memang sekarang lagi numpang gajah. Gajah itu yang nggak punya ijazah, gitu ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, Ijazahnya semua ada, itu sudah kemarin jelas ya. ditunjukin ke Mas Ini nanti Roy. Petro ini akan Ini hancur, juga udah akan sampaikan jatuh. juga, Intinya ada gini, emos dan lain intinya sebagainya, Maksudnya apa sih, Mas Roy, yang mau Maksudnya gini, disampaikan? maksudnya adalah bahwa apa yang Semar sampaikan banyak tadi itu kan ngerti itu, wah Mas Roy. kebesaran gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh lebih besar dari Petro. Petro aja sekarang udah menjadi kecil, maka semakin mengecilkan diri sendiri dengan mengatakan saya tidak akan memaafkan. Mau maafkan enggak, Mbak? Enggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, enggak usah pakai maafku. Tiada maaf dari kamu aja enggak apa-apa. Oke, oke. Mas Semar apa yang Mas Semar tangkap dari pesannya Mas Roy tadi apa menurut Mas Semar? Nggak ada. Saya cuma menyampaikan bahwa saya tidak pernah merasa besar dengan siapapun, tidak. Cuman bahwa saya faktanya pernah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu fakta, jejak digitalnya ada. Itu saja. Dan menurut saya memang nggak perlu minta maaf karena Mas Roy tahu pasti tidak dimaafkan kayaknya gitu secara pribadi, karena menurut saya proses hukum harus kita hargai apapun itu. Dan publik juga harus tahu ujungnya nanti hukumnya seperti apa, apakah hasilnya seperti apa, itu kita lihat gitu loh. Jadi memang sikap Roy Suryo untuk tidak meminta maaf ya sudah pas, emang nggak akan juga dimaafkan. Tapi bahwa ketika Mana ada kami minta maaf? Nggak ada. Sekuku ireng sekecil apapun nggak. Kriminalisasi, membangun bahwa yang orang salah konflik dia kok kita dihukum. minta maaf. Itu loh, kacau ini itu menurut Semar ini. saya Iya. narasi-narasi yang memang dibangun untuk coba untuk menurunkan tensi proses hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal sejak awal mereka percaya diri betul Loh, iya bahwa memang. ijazah Pak Jokowi tidak ada dan Palsu, ternyata memang. ada. Oke. Memang palsu, Mbak. Ternyata ada yang dipegang Roy Suryo, ternyata yang palsu yang dijadikan Ya alat ini termasuk Kan orang ini palsu jadi- nih. Semar ini termasuk yang palsu juga. Kita lanjutkan begini. Sekarang kita balik lagi ke kasus Ya. hukumnya deh ya. Ya. Kan dari Mas Roy minta ada uji secara independen. Nah, harus. Mas Semar apakah menganggap bahwa perlu atau tidak sih ada Perlu. uji independen Kalau berikutnya fair, dalam pasti keaslian perlu. ijazahnya Iyalah. Pak Jokowi ini saat lagi disampaikan